Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas KETR ya, Ketros dan Trias Mitra. Nih, ini perusahaan fiber optik kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangannya 2025 Q3 ya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Untuk Ketros dan memang perusahaan ini dia memang masih relatif baru IPO ya di tahun 2022. Dan memang untuk riwayat pembagian dividen ini sama sekali nggak ada. Ya, buat saya itu penting sebab perusahaan itu harus ada bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnis ya, dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, gitu ya, biasanya mungkin cuma untung di atas kertas saja, atau belum stabil bisnis ya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi kalau tadi ya nggak ada pembagian dividen gitu ya, berarti saya asumsikan bisnisnya masih belum terbukti ya. Jadi saya biasanya langsung skip aja, close laporan keuangannya, mendingan cari saham lain aja gitu. Cuman nggak apa-apa ya, selalu untuk saya bahas gitu. Kenapa? Karena request gitu ya. Kalau request saya akan bahas dengan senang hati. Oke, selalu kita cek ini satuannya rupiah, kita periksa dulu untuk kastara kasnya ya. Dan sebentar, tunggu. Kenapa kita harus lihat kastara kas ya? Kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan akan terganggu ya saat pembayaran operasionalnya, ekspansinya, atau mungkin pinjaman ke banknya. Ya, dan memang untuk posisi kas Tara Kasya ini turun, ya, turun sekitar 77 miliar, gitu ya, cukup besar, tapi nanti kita selalu cek di laporan arus kas ya. Oke, selanjutnya kita loncat ke bagian ekuitasnya dulu, ya, kita langsung pilih saldo laba yang ini nilainya, ya. Ini kita harus lihat saldo laba, ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan, ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi untuk si KETR gitu dari dulu dia pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 757 miliar. Ya, dan ini perusahaan yang baik ya, saldo laba positif, harusnya dia bisa bagi dividen gitu. Cuman kenapa nggak bagi dividen gitu ya? Kalau nggak bagi dividen saya asumsikan keuntungan ini hanyalah untung di atas kertas aja gitu ya. Karena memang syarat satu lagi bagi dividen ya harus ada ini ya, kas yang mencukupi gitu. Nah, kalau perusahaan saldo laba yang negatif atau defisit, ya perusahaan artinya dia rugi melulu. Ya, jadi kalau rugi melulu termasuk kategori perusahaan bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah sih, saya nggak akan tertarik ya beli sahamnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian ekuitasnya. Ini udah dipindahin, oke. Nah, ini kita lihat rasio saldo laba terhadap modal awal nilai 1,8. Ya, ini sebenarnya bagus ya, dia udah balik modal gitu. Jadi dia telah profit 1,8 kali modal awalnya. Ya, jadi di sini nih misal teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah profitnya 1.860.000.000. Ya, jadi ini bagus sebenarnya gitu, sudah kelihatan terbukti untung, cuman mana dividennya ya. Dan memang untuk perusahaan ini memang dihargai premium ya di 1,94 gitu ya per tanggal 28 Januari 2026 ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih ya profitabilitasnya gimana. Langsung pilih ke pendapatan ya. Kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu disukai pasar ya, dibutuhkan oleh market. Dan memang untuk kinerja pendapatan ini naik ya, naik 71% nih. Bagus ya, naik 253 miliar gitu. Ini baik, nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti baru keluar laba bruto. Gitu, ini juga harus dilihat ya, ini angka kunci juga sebenarnya. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan juga menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Lewat gross profit margin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lihat nih ya, GPM 45%. Artinya kalau teman jual barang 100.000 gitu atau jual jasa 100.000 itu ambil profit 45.000. Ya, 55.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi memang ada namanya itu namanya markup ratio. Ya itu nggak ada di textbook gitu ya, hanya istilah saya aja sih. Oke, selanjutnya nanti si laba brutonya ini memang ada kenaikan ya, baik naik 23% atau setara 53 miliar gitu. Kalau memang ya kita carilah perusahaan dengan laba bruto setinggi mungkin, gross profit margin setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya gitu. Kenapa gitu ya? Karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih
Ya nanti si laba bruto dikurangi beban usaha, beban non usaha atau beban non operasional, beban pajak, baru nanti keluar laba periode berjalan ya. Laba bersihnya, ya mana nilainya? Yang ini nilainya, kita pindahin dulu. Nah ini memang karena dia kinerja pendapatan naik gitu ya, gross profit naik, laba bersih juga naik nih ya, baik ya, kenaikannya 61%, ya luar biasa gitu ya, dengan setara 51 miliar ya, 51,3. Dan secara PER memang udah di bawah 15 ya, di 12,5 gitu, memang masih belum di bawah 10 gitu ya, cuman kembali valuasi si selera masing-masing ya. Selanjutnya kita ke laporan arus kas yang sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Kita langsung pilih dulu penerimaan kas yang ini nilainya yang paling atas. Kenapa? Ya, karena si penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu dia sifatnya cuman akrual ya, dicatat di atas kertas aja, diakui aja. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar gitu ya, dari hasil beli barang atau jasanya kepada perusahaan. Ya real gitu, ini uang kas nyata. Dan memang untuk rasio kasnya gitu ini memang dia naik ya, bagus ya, karena dia revenue-nya juga tadi naik ya. Tapi untuk ini ya yang jadi catatan itu penerimaan kas terhadap pendapatannya. Ya ini sebelumnya 80% ya. Ini 80% tuh buruk menurut saya. Di bawah 90% tuh nggak bagus gitu. Tapi kalau yang ini dia udah bagus nih, di atas 90% ya, 91%. Ini artinya penerimaan kasnya cukup cukup efisien lah gitu ya. Jadi kan dia bilang pendapatan 607 miliar, uang kas yang diterima 654 miliar gitu, cuma 91% ya. Atau simpelnya teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 91 juta. Nah, 9 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang harus ditagih. Ya, penerimaan kas itu harus tinggi karena dia punya fungsi tadi, kas untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi kalau kasnya seret, ya nggak akan tadi bisa terganggu semua. Nah, sekarang kita bayar dengan uang kas 554 miliar ini untuk bayar supplier, bayar karyawan gitu ya, direksi, komisaris, bunga, apakah berkaitan dengan operasional dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini. Ya, ini bagus ya, nilainya positif gitu. Nah, sebelumnya ini negatif. Ya ini nggak bagus. Yang bagus tuh harus kayak gini. Kenapa? Gitu harus positif. Karena kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional. Ya teman-teman bayangkannya punya bisnis gitu ya, nggak menghasilkan uang tunai, uangnya habis hanya untuk operasional aja, nggak dapat apa-apa gitu ya. Makanya kalau misalnya perusahaan untung, ngaku untung kayak gini tapi CFO-nya negatif, ya cuman untung di atas kertas aja. Ya gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Hati-hati terhadap perusahaan yang mengaku untungnya cuman di atas kertas aja gitu. Harus ada uang kas nyata. Ya salah satu tadi lewat dividen, simple. Saya sangat menghargai perusahaan yang bagi dividen meskipun dia hanya Rp1 per lembar. Ya tetap bisnisnya itu artinya nyata gitu. Kalau nggak begini ya bisnisnya nggak nyata. Ya, oke, selanjutnya kita cek untuk aktivitas investasinya. Ini nilainya negatif ya. Ini bagus, artinya perusahaan ini sedang ya berekspansi ya, jadi semakin lama semakin besar atau dia memelihara aset produktifnya ya. Dan memang ini sebelumnya kalau nilai positif dia menahan ekspansi, kalau yang sekarang dia ya ini ya agresif ekspansinya tuh. Perolehan aset dalam yang sedang dibuat ya, dalam penyelesaian. Ini bagus ya, perolehan aset tetap, belanja modalnya. Lalu ini kita lihat untuk aktivitas pendanaan ya, atau aktivitas pinjaman ke bank. Nah, nilainya harus negatif seperti ini ya, yang bagusnya. Kenapa? Karena kalau negatif artinya perusahaan itu dia melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen ya. Nah, kalau misalnya dia ambil pinjaman nilai positif tuh, penerimaan pinjaman positif. Kalau pelunasan kan tuh negatif bayaran pelunasan tuh. Jadi ya memang harus yang negatif seperti ini. Dan ini kita lihat ya untuk pola yang sekarang ini polanya plus min dan ada penurunan kas tara kas. Kalau penurunan kas tara kas artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Makanya ini penyebab kenapa sih kas ya ini dia turun. Ya kenapa gitu? Karena hasil dari CFO-nya ini dibiaya untuk membiayai ekspansi dan juga untuk pelunasan pinjaman ya, dan ditambah juga keluar uang dari dompet ya. Jadi seperti ini nggak ada uang sisa untuk pemegang sahamnya. Ya, tapi kalau kita mengacu gitu ya sama pertimbangan saya yang kan tadi kan saya bilang saya apresiasi ya kalau meskipun Rp1 per lembar, ya udah coba aja si KETR ini bagi aja dividen 2,8 miliar. Ya, itu Rp1 per lembar masih oke kok gitu, nggak apa-apa yieldnya cuma 0 sekian persen gitu, tapi kan ada bukti nyata gitu ya, gitu bisnisnya menghasilkan uang tunai gitu. Karena buat perusahaan ya bagi dividen itu kadang mikir 2 kali gitu kan, uangnya sebenarnya bisa dipakai gitu ya gitu. Kalau misalnya orientasinya pemilik perusahaannya hanya memperkaya diri, pasti bagi dividen kadang rasa nggak mau gitu ya. Jadi kadang maka kita juga harus lihat si kualitas manajemen perusahaannya ya, harus pro kepada kita pemegang saham ya si perusahaannya.
Oke, selanjutnya kita loncat, kita balik lagi ke atas ya sebentar. Kita untuk lihat menilai resiko bisnisnya ya berdasarkan rasio likuiditas dan juga solvensinya. Ini kita pindahin dulu. Ya, nah ini kita lihat ya untuk liabilitas jangka pendeknya kita pindahin dulu 800. Ya ini kita lihat ya untuk rasio lancar ini masih bagus ya di atas 1,5 gitu. Jadi masih kelihatan lumayan gitu ya. Tapi untuk rasio kas ini sangat-sangat lemah. Ya ini lemah sekali. Ya cuman 0,02 gitu. Jadi apa namanya, uang kas di dompet cuma 21 miliar gitu ya. Tapi kewajiban yang katakanlah harus lunas kurang dari setahun itu 900 miliar. Ya, ditambah lagi ini memang saya nggak cek ya waktu tahun-tahun sebelumnya gimana di 2023, 2022 sebelumnya gimana. Cuma kalau misalnya ini yang sebelumnya positif sekarang sebelumnya negatif sekarang positif ya ini memang sudah ada perbaikan. Ya cuman kadang harus dilihat di berikut-berikutnya karena takutnya nggak stabil seperti ini, kelihatannya nggak stabil gitu. Jadi kadang rasio kas yang rendah ditambah kondisi yang kelihatannya nggak stabil dari sebelumnya, takutnya malah kembali lagi jadi nggak stabil lagi, yang awalnya mungkin sekarang kelihatan bagus ya. Jadi memang perlu dilihat lagi di kuartal berikutnya yang paling dekat ya di 2025 Q4 ya. Untuk short term debt-nya ada apa aja di sini ya? Di sini ada pinjaman bank jangka pendek, lembaga keuangan non bank, ini aja ambilnya 1 2 pinjaman bank jangka panjang sama ada 5 ya gitu ya. Apa aja? Yang pertama ada pinjaman bank jangka pendek ya, ini kita pindahin dulu. Lalu ada pinjaman lembaga keuangan non bank ya, ini kayak leasing kayak gitu ya. Lalu ada pinjaman bank jangka panjang 308. Lalu ada ini ya apa, peminjaman dari lembaga keuangan non bank. Lalu ada obligasi ya. Wah, ini sangat bergantung sama hutang sekali ya. Ini apa namanya, perusahaan ini untuk yang periode sekarang ini dibandingkan periode sebelumnya. Kalau yang periode sebelumnya ini hanya ini aja ya, apa namanya, pinjaman jangka pendek sama leasingnya aja, sama udah ya cuman 2 ya. Ini 1 2 3 oke ya. Nah ini kita lihat ya untuk short term debt-nya gitu ya. Ini lihat nih ya rasio kas terhadap short term debt ini 0,05 ya. Jadi uang 21 miliar ini harus gimana caranya, harus siap untuk membayar short term debt-nya ya 482 miliar. Nah gimana nih caranya? Itu paling dekat aja lah, bayar ini aja, pinjaman ke bank aja nih ya. Pinjaman ke bank aja ini udah 18 tambah 57 18 tambah 39. Nah gimana nih caranya? Ya ini takutnya ada resiko gagal bayar ya. Ini menurut saya sih tinggi resiko kalau seperti ini, karena ini CFO-nya juga baru stabil sekali ya, dan ini juga keluar kas dari dompet ya. Jadi menurut saya ini resiko tinggi, rendah ke tinggi lah, hampir tinggi sih menurut saya ya. Lalu untuk liabilitasnya, untuk jangka panjangnya dipindahin dulu ya. Oke ya, ini memang DR-nya memang udah mepet ya, masih ya 0,96 ya, masih di bawah 1, tipis sekali ya. Long term debt to equity-nya ya, di sini ada, ini sebelumnya ada obligasi ya, obligasinya kita pindahin dulu. Ditambah dengan pinjaman ke bank ya, yang ini 92. Ingat ya, kalau ada pinjaman ke bank itu kan harus ada ini apa namanya, bunga yang harus dibayar ya. Nanti bunga itu akan menggerus si earning per share sama dividen per share ya, karena nanti itu nggak ada uang kas, makin berkurang, kesedot sama pelunasan pinjaman ya, pembayaran bunga juga. Lalu yang sekarangnya ini obligasinya kan pindah ke atas, terus ambil pinjaman bank, lembaga ini aja ambil 2 aja ya. Oke, ini kita lihat ya. Ini secara DER memang dia ya agak pas ya 0,96. Tapi untuk long term debt to equity-nya memang dia masih aman ya di 0,17 gitu. Tapi ingat, kalau saya biasanya memang lebih fokus ke masalah likuiditasnya dulu gitu ya. Jadi memang dengan kondisi ini ya resiko sangat tinggi, ya nggak sangat tinggi ya, lebih ke tinggi lah, tinggi tadi ya, karena ketersediaan kasnya ini lemah sekali. Untuk ya siap-siap aja nih gimana nih cara bayar utang depan mata. Dan memang secara debt sih memang dia turun ya gitu. Cuman nih ya perusahaan gimana caranya lah, harus mikir gimana caranya supaya
dia tetap bisa terkendali si utangnya. Jadi memang si KTR setelah saya pindahin ya memang ini perusahaan ya buat saya nggak menarik, ya nggak dari bagian dividen, belum terbukti bisnisnya ya. Saldonya memang bagus ya di 1,86 ya, telah profitnya 1,86 kali modal awalnya. PBV-nya premiumnya di 1,94, per tampak udah sedikit cukup murah, udah di 12 kali. Namun secara pola arus kas baru sekarang ini dia stabil ya di periode ini sebelum dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya gimana? Cek sendiri aja ya apakah stabil atau enggak gitu. Cuman ini mulai sedikit stabil gitu. Cuman nih penurunan kasnya cukup dalam gitu ya. Secara likuiditas ini takutnya sih ada potensi gali lubang tutup lubang ya gitu kelihatannya gitu. Jadi resikonya menurut saya sih menengah ke tinggi ya, tapi hampir ke tinggi sih gitu ya. Tapi secara solvabilitas ya kelihatannya masih aman gitu ya. Cuman nggak tahu ya, nanti kita lihat aja, kita pantau aja kuartal-kuartal berikutnya di 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada yang mau request ini ya nanti saya bahas gitu ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk KETR ya. Nggak tahu nih, menarik nggak sih KETR ya setelah kita tahu laporan keuangannya. Coba sharing pendapatnya di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi Q4 berjalan, 2026 sekarang gimana, tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya gitu. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja ya 2025 Q3 berdasarkan laporan keuangan yang ada gitu. Jadi untuk masalah valuasi gitu murah atau mahal gitu saya nggak tahu ya, teman-teman yang hitung sendiri ya pendapatnya gimana gitu, apakah udah bisa in atau belum ya. Dan satu lagi, kalau untuk masalah harga nih besok naik atau turun saya nggak tahu ya. Kalau saya nggak begitu peduli sama pergerakan harga jangka pendeknya, jadi terserah market aja lah, suka-suka market besok mau dihargainya berapa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada requestan, langsung tulis aja di kolom komentar ya, nanti saya bahas gitu. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.